Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di cerita sebelum tidur. Mungkin teman-teman banyak yang mengalami cinta seperti ini. Cinta jadi luka saat cuma ditakdirkan bertemu tapi tidak untuk bersatu. Mungkin bukan saya aja yang mengalami hal seperti ini. Mungkin teman-teman juga pernah mengalami seperti ini. Kalau teman-teman mengalami seperti ini, mungkin kita satu-satu. Jadi di sini saya akan menceritakan cinta versi saya. Mungkin ada yang sedikit ngeri atau apa. Ya langsung aja saya mau bercerita. Jauh di mata tapi dekat di hati. Walaupun berjauhan, namun hati tetap berkenan. Mungkin itu sebuah peribahasa yang bisa menggambarkan perasaanku. 4 tahun yang lalu, seorang yang tanpa sengaja telah menembus masuk ke dalam relung hatiku dan telah membuatku berpaling memikirkannya. Adalah dia yang memiliki kepribadian sederhana, yang selalu peduli terhadap orang lain. Tapi di balik itu semua, ada 2 hal yang kurindu darinya, yaitu tatapan matanya yang begitu polos dan mempesona, serta senyumnya yang begitu manis. Itu semua membuatku jatuh hati, dan tanpa ku sadar, aku tak bisa berhenti memikirkannya. Singkat cerita, kami bertemu dalam sebuah kelas di SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang. Singkat yang terjadi pada waktu itu menyisakan kenangan manis yang selalu terbayang di dalam ingatan, di mana aku dan dia duduk bersebelahan dan bercerita serta membagikan banyak hal tentang kehidupan masing-masing. Hal itu membuat kami saling melihat satu sama lain dan tak bisa melepaskan pandangan. Aku tak tahu apa yang dia rasakan ketika berbicara denganku, tapi yang jelas pada saat itu juga hatiku seperti telah memilihnya untuk menjadi pengisi hati. Suasana malam yang sangat riuh dan angin malam yang dingin menghampiri pembicaraan kami, seolah-olah mereka juga ingin ikut bergabung dan merasakan kesenangan kami. Bulan dan bintang malam itu melihat lirih dan tersenyum kepadaku. Tapi malam cepat berlalu, sampai ketika pembicaraan itu harus terhenti karena sebuah perpisahan. Tak ada air mata yang keluar, hanya ada salam perpisahan dan kata-kata yang tidak terlalu banyak diucapkan. Terima kasih sudah mau datang dan hati-hati di jalan. Kalimat yang terucap dari bibir, dan setelah itu tak ada lagi pembicaraan kecil. Rasanya aku tak ingin pulang pada malam itu. Aku masih ingin di sana dan berbincang dengannya, tapi aku tak bisa berbuat apa-apa. Mungkin itulah yang memang seharusnya terjadi. Aku hanya bisa mengucapkan salam perpisahan dari dalam hati, karena bibir ini tak sanggup untuk mengungkapkannya. Entah kemana dalam diriku selama 1 jam, aku simpan hanya untuk mengucapkan sampai jumpa. Hanya 2 bola mata ini yang bisa menolongku untuk melihat dia terakhir kalinya. Tersenyum. Setelah hal itu, dia mengirimkan pesan untuk menanyakan kabarku dengan gaya penulisan yang sangat singkat. Pesan singkat pertama darinya aku ingat benar. Dan pada saat itu juga terjadi percakapan kecil yang membuat aku begitu semua ringah. Ketika dia menanyakan kabarku, saat itu aku merasakan bahwa dia juga mempunyai perasaan terhadapku.
Tapi sering waktu berlalu, aku sadar dengan apa yang terjadi, bahwa rasa kagum dan cinta ini hanya dapat aku rasakan seorang diri. Karena tak ada lagi pesan singkat darinya. Setelah 1 minggu kami saling mengirim pesan. Aku menunggu pesan darinya selama berbulan-bulan, tapi tak ada pesan masuk darinya. Aku menceritakan semua dengan temanku, dan mereka memberi saran kepadaku untuk coba menghubunginya. Tapi aku merasa takut. Aku berpikir, kenapa aku harus melakukan hal seperti ini? Tapi pada akhirnya aku mencoba untuk menghubunginya, dan ternyata dia membalas pesan. Aku merasakan mendapatkan semangatku kembali, tapi hal ini tak berlangsung lama. Dia kembali menghilang dan tak dapat dihubungi. Saat itu aku merasakan hal ini. Ini sangat melelahkan, dan semua yang kulakukan sia-sia dengan tetap menyimpan perasaan padanya. Nanti pesannya dalam waktu yang lama, dengan harapan dia akan menjadi pasanganku. Rasa suka yang dirasakan sepihak memang menyedihkan. Entah dengan cara apa aku harus menghentikan perasaan bodoh ini. Aku tak bisa terus begini dan memberikan hatiku menyimpan perasaan yang terlalu dalam untuknya. Sering waktu aku mencoba untuk melupakan semua perasaan itu dan mengisi waktuku dengan hal-hal yang bermanfaat. Awalnya memang sulit, tapi aku selalu melakukannya yang terbaik untuk diriku sendiri, karena hanya aku sendiri yang mengerti bagaimana hatiku dan kehidupanku. Ada kalanya mungkin kita hanya dipertemukan dan mungkin bukan untuk bersatu. Dan aku percaya semua rencana Tuhan pasti akan indah pada waktunya. Terima kasih. Singkat cerita dari Rizky Aulia Rahman. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga terhibur. Jangan lupa like dan subscribe channelnya agar terus berkembang.